Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan video pembelajaran mata kuliah perekonomian Indonesia yang akan kita bahas adalah neraca pembayaran Indonesia dan utang luar negeri Indonesia. Yang kita bahas pertama adalah neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi neraca pembayaran Indonesia terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Statistik neraca pembayaran Indonesia merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya, seperti pendapatan domestik bruto dan jumlah uang beredar. Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik neraca pembayaran Indonesia dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa. Serta yang ketujuh adalah sebagai sumber data penyusunan statistik secara nasional. Transaksi yang dicatat di neraca pembayaran Indonesia memperlihatkan perubahan pemberian atau tanpa imbalan, timbul atau hapusnya suatu nilai ekonomi. Pergerakan nilai ekonomi ini dapat terjadi akibat perpindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja, atau penyediaan modal. Berikut ini contoh-contoh transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, penjualan dan pembelian barang dengan negara lain, seperti ekspor minyak sawit dan impor bahan baku atau barang konsumsi. Yang kedua, pemberian atau penggunaan jasa kepada atau dari negara lain, seperti penyediaan jasa pialang saham oleh perusahaan sekuritas domestik kepada investor asing, dan pemakaian jasa pengangkutan kapal laut asing oleh perusahaan domestik. Selanjutnya yang ketiga adalah pendapatan atas investasi, seperti dividen dan bunga yang diperoleh oleh pihak asing yang berinvestasi di Indonesia dan penduduk Indonesia yang berinvestasi di luar negeri. Yang keempat, investasi finansial antara lain dalam bentuk saham dan surat utang, seperti pembelian sertifikat Bank Indonesia oleh investor asing dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimiliki oleh bank domestik. Dan yang terakhir adalah pemberian atau penerimaan uang, barang dan jasa tanpa ada imbalan langsung, seperti penerimaan pemerintah dalam bentuk hibah dari negara asing. Selanjutnya, selain pembahasan tentang neraca pembayaran, yang kedua adalah utang luar negeri. Pemanfaatan pembiayaan melalui utang. Utang pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum dan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu. Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai belanja produktif dan penyertaan modal negara. Pemberian penyertaan modal negara memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara. Manfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.
Pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah yang diperoleh dari lender dalam negeri. Dalam hal ini yaitu BUMN atau pemerintah daerah yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Berikutnya adalah pemanfaatan pinjaman dalam negeri. Yang pertama, sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup gap. Yang kedua, pembiayaan jangka pendek dalam rangka pemenuhan defisit APBN. Yang ketiga, mendukung pemberdayaan produksi industri strategis dalam negeri. Dan yang keempat, mendukung pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari lender luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Untuk sumber pinjaman luar negeri dapat berasal dari bilateral, multilateral, dan kreditor swasta asing. Untuk pemanfaatan pinjaman luar negeri itu sendiri terdiri dari pinjaman tunai. Pinjaman tunai dapat berupa pinjaman program, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontingensi, pembiayaan permodalan, dan lain-lain yang pencairannya bersifat tunai. Terus selanjutnya pinjaman kegiatan. Merupakan pinjaman yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Kegiatan ini dapat bersifat tangible maupun intangible. Demikian materi yang sudah disampaikan yaitu mengenai neraca pembayaran Indonesia dan utang luar negeri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.